Halo, nama saya Skolastika Maria Sabu. Saya kelas 10 IPS 4. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Kehidupan manusia diwarnai dengan adanya konsep perubahan dan keberlanjutan, di mana perubahan merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Sementara keberlanjutan merupakan proses perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang terus berlanjut. Contohnya, tahun lalu saya berada di bangku SMP, di mana dengan adanya perubahan dari waktu ke waktu, dari tahun ke waktu, dari tahun ke tahun, kini saya sudah berada di bangku kelas 1 SMA, di mana hal ini akan terus berlanjut sehingga saya akan sampai pada tahap perguruan tinggi maupun sampai seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia selalu mengalami perubahan, dan perubahan ini akan terus berlanjut sampai ke tahap selanjutnya, atau tidak akan pernah berhenti di satu titik tertentu, tetapi selalu berlanjut sampai ke tahap perubahan selanjutnya. Terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal merupakan faktor penyebab perubahan yang berasal dari dalam masyarakat. Seperti yang pertama, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran dan kematian, atau juga bisa disebabkan dengan adanya perpindahan penduduk, yaitu transmigrasi. Transmigrasi menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di daerah yang dituju dan menyebabkan terjadinya berkurangnya penduduk di daerah yang ditinggalkan, sehingga menyebabkan kekosongan. Akibatnya terjadi perubahan struktur masyarakat dan munculnya berbagai profesi dan kelas sosial. Yang kedua, yaitu penemuan-penemuan baru. Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan manusia semakin bertambah kompleks, di mana manusia membuat atau menciptakan penemuan-penemuan baru untuk membantu dan memudahkan manusia untuk mencapai kebutuhannya. Penemuan-penemuan baru meliputi dua proses, yaitu discovery dan invention. Discovery merupakan penemuan unsur kebudayaan baru oleh kelompok masyarakat berupa alat dan ide baru. Sementara invention merupakan penemuan suatu unsur kebudayaan baru yang diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Contohnya yaitu penemuan tempe. Tempe mengubah kebiasaan masyarakat Jawa yang sebelumnya hanya mengonsumsi olahan hewani. Tetapi setelah tempe ditemukan, masyarakat Jawa mulai beralih untuk mengonsumsi olahan berbahan kedelai. Yang ketiga, yaitu pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan dalam masyarakat dapat terjadi apabila pertentangan dalam kebiasaan lama, tetapi masyarakat mulai beralih kepada kebiasaan baru. Contohnya, pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk menggunakan meja dan kursi dalam berbagai aktivitasnya. Meskipun demikian, penggunaan meja dan kursi mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia untuk tidak duduk di lantai. Yang keempat, yaitu pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Revolusi merupakan perubahan yang berlangsung cepat dalam kurun waktu yang singkat. Contohnya, revolusi di Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Hal ini diikuti dengan perubahan lembaga keluarga, sistem politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu pengaruh perubahan sosial akibat faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan penyebab perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Antara lain, yang pertama yaitu lingkungan fisik. Kondisi lingkungan fisik suatu masyarakat memiliki potensi menjadi penyebab perubahan sosial. Adanya gempa bumi, tsunami, banjir, dan lain-lain memungkinkan masyarakat pindah dari daerah asal ke tempat permukiman baru. Yang kedua, yaitu peperangan. Suatu negara yang terlibat perang dengan negara lain menimbulkan perubahan sosial. Hal ini pernah dialami oleh Jerman
setelah terjadinya Perang Dunia Kedua tahun 1945 mengakibatkan Jerman terpecah menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan asing. Kebudayaan asing dapat menyebabkan perubahan sosial pada masyarakat. Hubungan secara fisik antar dua kebudayaan masyarakat menimbulkan pengaruh timbal balik. Apabila salah satu kebudayaan lebih bersifat dominan, maka kebudayaan yang lain akan tergeser. Contohnya ketika orang barat atau orang bule sedang berkunjung ke Indonesia, ke salah satu tempat wisata Indonesia, ketika masyarakat Indonesia melihat cara berpakaian orang barat atau orang bule tersebut, memicu adanya pemikiran dari mereka yang menganggap bahwa cara berpakaian mereka sangat keren, sehingga sangat bagus untuk dicontoh, sehingga mereka lebih tertarik untuk meniru bagaimana cara berpakaian mereka, dan akhirnya mereka lupa pada cara berpakaian mereka sebelumnya yang lebih bersifat tertutup dan sopan ya, dan sekarang tergantikan oleh cara berpakaian yang lebih terbuka seperti di atas lutut dan di bawah bahu. Selanjutnya yaitu faktor penghambat perubahan. Selain faktor-faktor penyebab perubahan, dalam kehidupan masyarakat juga terdapat faktor penghambat perubahan. Antara lain yang pertama yaitu faktor perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Keterlambatan ilmu pengetahuan dalam suatu masyarakat dapat disebabkan oleh kehidupan suatu masyarakat yang masih terasa asing dari dunia luar, seperti masyarakat suku anak dalam di Jambi. Yang kedua yaitu sikap masyarakat tradisional, artinya sikap membanggakan atau mempertahankan tradisi-tradisi lama dapat menghambat perubahan sosial, atau dapat diartikan bahwa beberapa masyarakat tetap mempertahankan atau selalu masih mempertahankan tradisi-tradisi lama mereka, sehingga mereka menolak untuk menerima kebudayaan budaya luar. Yang ketiga yaitu kepentingan yang tertanam kuat. Dalam lembaga suatu masyarakat terdapat kedudukan yang tinggi, di mana di mana kelompok yang memiliki kedudukan tinggi akan cenderung mempertahankan tradisi atau kebiasaan lama suatu masyarakat, sehingga dengan adanya kedudukan yang tinggi yang mereka jabati, mereka akan mendapatkan keuntungan mereka, sehingga mereka akan menolak adanya perubahan tradisi masyarakat. Yang keempat yaitu kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Hal ini biasa terjadi dalam masyarakat yang hidup terasing, sehingga masyarakat yang hidup terasing kurang mengetahui atau tidak mengetahui adanya perubahan atau perkembangan yang terjadi di kehidupan masyarakat lain, sehingga mereka tidak mendapat ilmu pengetahuan yang lebih baik untuk dibandingkan dengan ilmu pengetahuan yang telah mereka miliki. Yang kelima yaitu hambatan yang bersifat ideologis. Biasa terjadi pada usaha untuk mengubah unsur kebudayaan baru yang bersifat rohania atau kepercayaan. Tindakan ini dapat diartikan sebagai usaha yang bertentangan dengan ideologi masyarakat. Yang keenam yaitu adat dan kebiasaan. Adat dan kebiasaan artinya pola perilaku yang sudah menjadi adat dalam suatu masyarakat selalu dipatuhi dan dipertahankan, atau dapat diartikan sebagai kentalnya adat dan kebiasaan lama yang selalu dipertahankan dan tetap dipatuhi, sehingga walaupun terjadinya perkembangan zaman, mereka masih mematuhi dan menjalankan adat dan kebiasaan lama mereka. Contohnya dapat kita lihat sebagai di masyarakat Bali atau di adat dan kebiasaan Bali, di mana pada masa kini mereka masih tetap menggunakan adat dan kebiasaan lama mereka. Contohnya dapat kita lihat di pakaian adat mereka,
di mana mereka masih memakai kebaya dan beberapa aksesoris sebagai ciri khas budaya Bali. Jadi kesimpulannya, kehidupan manusia selalu berubah dan tidak akan pernah berhenti di satu titik atau di satu masa. Artinya selalu berlanjut, di mana semua bidang kehidupan manusia selalu berjalan seiring dengan pergerakan waktu dari masa lalu menuju masa kini dan masa yang akan datang. Sekian dari video saya, terima kasih.